Kembang sekuntum di tepi perigi, dipetik oleh si anak dara. Assalamualaikum, semangat pagi para netizen sejagat raya. Netizen, jumpa lagi bersama kami. Tema kita malam ini adalah tentang budaya, terutama sastra lisan Melayu. Ada senandung menidurkan anak, ada syair, ada gurindam, dan pantun. Kita akan kupas satu persatu bersama tamu kita kali ini. Beliau seorang kepala sekolah, sekaligus artis juga, sering menyanyi beberapa lagu genre Melayu. Ini dia, Winda Harniati. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Beberapa kali saya selalu mengikuti liputan-liputan tentang ketika liputan budaya, liputan apa itu Bu Winda ada terus di situ. Ya, bahkan sering juga membuat event-event kan, lomba-lomba tentang sastra Melayu ya, tentang budaya Melayu, kearifan lokal terutama yang ada di Siak. Ibu, apa sih yang mendorong Ibu bisa kok ingin kuat sekali gitu loh, keinginan terhadap budaya, terhadap seni? Apa Bu yang mendorong? Iya, tertarik? Karena mungkin satu hobi. Dari kecil saya memang hobi dengan menyanyi. Oke. Ya, awalnya memang lagu dangdut ya. Oh, ya, Kemudian dangdut juga suka lagu-lagu Melayu sampai sekarang gitu ya. Nah, kemudian kenapa saya suka yang budaya-budaya Melayu tadi? Ya. Karena memang sudah menjadi darah daging gitu ya. Saya baca-baca kan di beberapa sumber itu katanya senandung menidurkan anak itu sudah hampir punah di Riau. Artinya sudah jarang digunakan lagi oleh orang-orang. Sebetulnya seperti apa ya Bu ya? Betul tidak sih? Ya, sebenarnya senandung menidurkan anak yang ada di Provinsi Riau itu, kalau kita lihat dari sejarahnya itu kan sudah memang ada dari sejak zaman nenek moyang kita dulu. Nah, cuma namanya berbeda-beda. Nah, kalau di Siak itu namanya adalah senandung menidurkan anak. Kalau di Bengkalis namanya mendodoikan anak. Kemudian kalau di Indragiri Hulu itu namanya nandung. Dan kalau di Kuansing ataupun di Kuantan Sengingi itu namanya adalah badendang. Kemudian kalau di Kampar Begondu, kemudian kalau di Rokan Hulu namanya Ondu. Nah, jadi beda-beda nama ya? Ya, nama saja berbeda, namun istilahnya tetap sama artinya. Prakteknya sama sesuai dengan di masing-masing daerah cara pembawaannya. Hanya mungkin nada yang membedakan ya? Ya, nada disesuaikan dengan karakter dari masing-masing daerah. Ya, kita spesifik ke Siak aja karena kita tinggal di Siak. Kita akan ulik ya. Kita akan gali tentang senandung menidurkan anak di Siak. Bu Winda ini kan sudah lama. Saya sering melihat Bu Winda tampil di beberapa acara pelatihan-pelatihan gitu, bahkan sebagai pelatih ya dalam menyampaikan senandung menidurkan anak. Ibu belajar senandung menidurkan anak itu sejak usia kapan? Sejak usia berapa? Iya, sebenarnya saya belajar senandung menidurkan anak itu otodidak saja, karena di lingkungan masyarakat tempat saya tinggal itu, saya itu suka bertanya dengan orang tua saya dulu. Kalau berjalan di rumah saudara, ada di perkampungan memang orang tuanya suka menidurkan anak, saya suka mendengarkan. Kemudian karena saya hobi dengan yang tradisional itu, saya dengarkan, kemudian saya praktekkan, kemudian saya ini kan lagi catat dan sering ditanya dengan orang tua, kemudian juga membaca buku. Nah, sehingga tergalilah senandung menidurkan anak itu di Siak ini ada beberapa irama yang bisa kita temui di kehidupan masyarakat, khususnya di kampung-kampung ataupun di desa-desa yang ada di Siak itu sendiri. Seperti yang sudah kami lakukan itu waktu saya masih di SMA. Nah,
ada yang iramanya seperti irama senandung menidurkan anak di versi Siak di Sungai Mempura misalnya ya kan. Oh, ada banyak versi di Siak itu. Ada ya. Ada lagi versi yang dari Tualang. Kebetulan teman saya Bu Erni juga dia melantunkannya dengan versi Tualang. Di Sungai Apit juga ada. Namun yang baru terinventarisasi saat itu hanya 3 saat itu. 3 model ya. 3 model irama yang sebenarnya banyak. Nah ini yang perlu digali terus agar ini tidak punah begitu. Dan Pemda sendiri sudah menginisiasi bagaimana caranya supaya itu tidak punah dengan lomba-lomba ya, dengan ada festival. Oh ya, gitu. Nah jadi upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu saya masih ingat pada tahun 2006 itu dimulai dengan adanya kegiatan Festival Siak Bermada sampai Siak Bermada, dengan tahun 2015 ke atas itu sering dilombakan baik itu berupa zapin tradisional, kemudian lagu Melayu, kemudian syair berpasangan, kemudian berpantun dan termasuk juga senandung menidurkan anak. Saya sering lihat menyaksikan kalau pas ada Siak Bermada itu. Jadi netizen Siak Bermada itu adalah kegiatan tahunan, acara tahunan di Pemda Siak dalam rangka ulang tahun hari jadi ya. Iya. Dan itu merupakan kebanggaan loh gitu ya. Yang termasuk sekarang menjadi favorit gitu. Nah, jangan lupa di ini ya, di like ya. Di like itu. Iya, benar. Ini tim saya kayaknya udah nyiapin apa itu? Properti tadi. Dia pengen Bu Winda ini. Oh, langsung praktek ya. Boleh. Satu ini ya. Kalaupun bayinya belum ada kita praktek ada boneka mungkin bisa dibantu ya. Oke. Ini ya. Boleh. Nah, ini sementara ini aja. Halo. Hey. Baik. Nah, kayak gini, Bu. Nah, ini biasanya kalau orang-orang tua kita dulu melantunkan senandung menidurkan anak itu ya kalau propertinya jelas ini boneka ya. Kemudian ada buai atau ayunan yang pakai apa? Tali kain, kemudian ada juga rotan. Nah, kemudian anak itu ya kita gendong dulu dengan kita tepuk-tepuk pantatnya gitu ya. Atau bokongnya sehingga ini ada kedekatan unsur antara ibu dengan anak. Nah, sehingga ada nyetrum Bu ya. Iya, kontak batin antara si ibu dengan si anak tadi. Nah, ini saya contohkan apabila seorang ibu melantunkan senandung menidurkan anak tempo dulu gitu ya. Ini versi mana nih Bu? Saya bawakan versi Siak. Versi Siak dulu. Ya, Oke. ya. Kita simak dulu senandung menidurkan anak dari Bu Winda. Sallallahu alaihi. Anak emak belum tidur juga lagi nih sayang. Lagi dah malam nih nak. Belum juga tidur. Masih nak main lagi. Nanti anak emak nanti payah nanti nih. Oh sayang ya. Bang kau belum juga balik lagi nih. Apa lagi belum nak tidur lagi nak? Ya Allah. Sallallahu alaihi. La ilaha illallah. Nabi Muhammad pesuruh Allah. La ilaha illallah. Nabi Muhammad kekasih Allah. Tidurlah tidur buah hati emak. Jangan menangis, emak dondangkan. Tidurlah sayang, tidurlah maju, cepatlah besok, emak doakan. Belum juga nak tidur lagi?
Apa anak mak belum tidur lagi nih? Sakit perut agaknya nih. Ya Allah, ini lagi dah malam. Bang kau belum juga balik lagi nih. Besok mak nak pergi menore, nak pergi motong. Sekarang kesiangan mak nak sayang mak ya. Tidur ya sayang ya. Ya sayang nak ya. Mak dah penat nyanyikan anak mak dah. Belum juga tidur lagi. Shh. La ilaha illallah. Nabi Muhammad kekasih Allah. Tidurlah sayang, tidurlah manjo, cepatlah besar buah hati emak. Alhamdulillah dah tidur anak emak sayangnya. Nah mungkin itu contoh saja begitu ya. Jadi itu yang versi Syak ya Bu ya. Iya. Jadi memang isinya luar biasa ya. Pesan-pesan di situ ada pesan-pesan ilahiyah ya. Jadi pesan-pesan ketuhanan disampaikan tentang ini. Dan doa-doa juga puji-pujian, petuah-petuah ya. Dan tidak harus kaku. Jadi memang bisa kita karang kemudian. Oh ya, dan itu liriknya itu bisa kita buat ya. Bisa sesuaikan dengan kehidupan masyarakat saat itu gitu ya kan. Saya ini dapat juga ini bahwa sebetulnya penelitian menunjukkan bahwa senandung yang diperdengarkan dengan lembut tersebut dapat membuat anak menjadi rileks. Ya Bu ya? Iya, ini betul. Tulisannya nih Bu. Betul sekali. Bisa meningkatkan kemampuan anak untuk mengingat apa yang diperdengarkan kepada anak dalam bentuk memori. Iya. Banyak lagi Bu ya manfaatnya. Itu riset memang seperti itu ya. Iya. Hasilnya. Penelitian menunjukkan bahwa apabila anak-anak kita seumur usia 0 sampai 1 tahun ataupun 3 tahun apabila dilantunkan berdasarkan penelitian dilantunkan dengan lagu-lagu yang dikatakan tadi, apakah dia mendodoi atau apakah dia senandung menirukan anak ataupun nandung gitu ya. Nah itu ini dilantunkan dengan suara yang lembut, mendayu-dayu. Nah ini ada memberikan kerilek kepada anak-anak kita, ada unsur kedekatan antara orang tua dengan si anak, kemudian membuat anak kita tuh semakin nyaman dalam kepitan orang tua tadi gitu ya. Ikatan batin ada juga ikatan batin antara anak dengan orang tua. Sehingga ini memang sampai nanti di usia dia besar ataupun dewasa, inilah yang ditanamkan karakter-karakter. Ada karakter religiusnya, nanti karakter nasionalis kepahlawanannya. Dia adalah orang yang patriot, tidak mudah menyerah, ya kan. Nah, maka perlu ditanam nilai-nilai karakter itu dari usia dini. Jadi zaman orang tua-tua dulu memang sudah terpolakan dengan baik gitu. Seberapa relevan senandung menirukan anak itu kalau untuk anak-anak sekarang? Nah, kalau menurut saya seberapa relevannya ini perlu dikembangkan lagi kepada generasi milenial. Kenapa demikian? Karena senandung menidurkan anak itu kan sekarang sudah hampir punah. Kalau tak kita lestarikan, tak kita warisi dengan anak-anak milenial kita lagi, nanti siapa yang akan tahu ini loh tradisi kita orang tua dulu. Sekarang kan anak lebih suka dengan lagu-lagu dangdut. Orang tua sekarang kan lebih suka dengan lagu Nina Bobo, oh Nina Bobo. Kalau tidak bobo digigit nyamuk. Kalau kita jadi nyamuk disalahin terus ya Bu? Iya. Nah kalau orang tua kita dulu kan tidak. Dia dengan melantunkan selawatan, diiringin dengan anak-anak yang kita senandungkan tadi itu di popok Jadi ada pesan-pesan moral juga di dalamnya. Jadi pendidikan usia dini itu dari usia anak
1 tahun itu udah diajarkan dengan nilai-nilai agamis religius dengan bersalawat, sehingga nanti kalau sudah besar anak kita itu tadi nanti dia ingat pesan moral yang disampaikan, yang dilantunkan orang tuanya saat dia menyanyikan mulai dari kecil, dari umur usia berapa biasanya, Bu? Biasanya mulai dinandung gitu. 1 tahun. 0 sampai 1 tahun itu kan kalau usia bayi misalnya kan dilantunkan sallallahu alaihi. Jadi dari usia bayi. Biasanya apa aja selain tentang Tuhan, tentang Nabi Muhammad itu? Nasihat ya. Iya, nasihat. Kalau udah besar nanti jangan lupa dengan orang tua, berbaktilah kepada orang tua. Ya kan? Nasihat kayak gitu. Iya. Lebih ke moralitas ya. Moralitas anak, menanamkan nilai-nilai karakter. Ya boleh religius juga bisa. Lebih ke kalimat-kalimat tauhid ya. Iya. Lebih ke itu syahadat. Kemudian itu kan versi Siak. Ada versi lain yang biasanya dilombakan ya. Biasanya dikompetisikan itu versi Perawang. Iya. Ada berapa itu katanya? Versi Perawang itu pakai bahasa Perawang. Pakai bahasa Perawang. Tentu karena saya tidak membidangi semua bahasa gitu ya kan. Jadi ada actionnya beda sendiri. Iya, logatnya beda gitu kan. Misalnya tidur. Tapi versi tualang yang dibuat gitu ya kan. Namun ada juga yang model gini. Seperti ini, ada lagi yang versi lainnya yang pernah kita temui di masyarakat, orang tua kita dulu tuh. Tidur anakku tidur, tidurlah sayang buah hati emak. Tidur anakku sayang, jangan menangis emak dondangkan. Jadilah anak yang penuh iman, jadilah anak yang penuh iman. Nah itu salah satu contoh kata-katanya memang memberikan nasihat petua. Kalau udah besar nanti jadilah anak yang imannya tetap punya iman yang kuat gitu ya kan. Dan itu melekat sampai besar. Sampai besar. Kalau ini. Dan banyak lagi sebenarnya, ada lagi versi Sungapit. Cuman itu tadi disesuaikan dengan karakter logat. Tidak hanya di Siak, saya katakan tadi di Riau pada umumnya itu kan istilahnya juga berbeda. Ada 14 kecamatan, jangan-jangan di 14 kecamatan itu ada versi masing-masing. Ada, kalau dikaji secara ini ada. Tapi kita untuk mencari orang tua-tua kita yang sudah usianya cukup ini ya. Sulit juga gitu. Mudah-mudahan nanti terus gitu. Tim Siak Video akan mencari semua versi-versi senandung menidurkan anak. Iya. Kita berikan ke pemirsa, ke netizen. Mungkin di desa-desa masih ada lah Bu ya. Kalau di desa-desa masih masih tetap terlestarikan dengan baik gitu ya. Khawatirnya nanti yang generasinya ya. Nah, yang generasi milenial sekarang yang kita ragu begitu ya. Terkadang yang mana sih sebenarnya menidurkan anak? Nah, ini yang perlu menjadi perhatian juga, baik itu pemerintah daerah gitu ya kan. Harus dikuatkan lagi melalui juga penelitian, dibuatkan CD-nya, kemudian juga dibuat kajian-kajian. Nah juga senandung menidurkan anak ini juga pernah diusulkan sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2018 yang berasal dari Kabupaten Siak, dan itu memang perlu ada penelitian-penelitian sehingga bisa diakui sebagai WBTB warisan budaya tak benda. Nah, gimana Bu kalau syair Bu? Syair. Kasih contoh lah Bu. Ini netizen udah pengen tahu gimana Bu Winda kalau menyanyikan syair. Ya, ini contoh syair seperti ini ya. Dengan bismillah kami ucapkan Siak pusaka syair dinamakan syair Melayu
amat perlu kita lestarikan. Mantap ya. Selena Dima itu salah satu irama yang ada di syair. Ada berapa yang biasa dikenal orang? Oke. Kalau untuk di siak, syair itu banyak juga iramanya, ya kan? Yang sering dibawa kan anak-anak di siak dan lomba ataupun event-event lainnya itu ada lagi syair burung, syair kapal, ada lagi nandung, ya kan? Ada juga syair itu beda, tapi yang menjadi ciri khas di siak itu ada syair kapal, syair burung, syair selendang delima. Kalau mungkin iramanya tuh contoh syair irama burung. Dengan bismillah kalam diasah untuk menulis suatu kisah, cerita lama dibuat madah, mudah-mudahan membawa faedah. Burung. Iya, dida didada dida didada, dida didada, dida didada, dida didada, dida didada, dida didada, dida didada. Itu syair iramanya burung gitu. Burung gitu ya. Berkicau gitu ya. Ya. Nanti ada lagi syair kapal gitu. Kapal. Dengan bismillah kalam diasah untuk menulis suatu kisah, cerita lama dibuat madah, mudah-mudahan membawa faedah. Dida didada dida didada. Agak tinggi lagi. Lebih tinggi kalau yang Kapal. Ya, Gurindam 12 kita tahu karangan Raja Ali Haji yang terdiri dari 12 pasal yang di dalamnya itu mengandung petuah-petuah nasihat-nasihat kepada masyarakat ya umumnya. Nah, ini luar biasa. Nah, di dalam Gurindam 12 itu yang terdiri dari 12 pasal, nah itu juga dibawakan dengan berbagai macam irama. Ya, nanti ya seperti saya bawakan dari Gurindam 12 pasal ke-5 contohnya. Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Itu contoh Gurindam 12 pasal ke-5. Iya. Nah, ini saya bacakan sebaik saja tentang Gurindam 12 pasalnya ke-6. Iya, contoh. Jahari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Jahari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Itu contoh sebaik dari pasal 6. Nah, ini saya ambil aja yang cepat-cepat saja. Pasal 8. Barang siapa
khianat akan dirinya, apalagi kepada yang lainnya. Kepada dirinya ia aniaya. Orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Itu salah satu bait yang terdapat di dalam Gurindam 12 pasal ke-8. Boleh saya lanjutkan? Boleh. Iya. Nah, kemudian ada lagi pasal yang ke-9. 9. Tahu pekerjaan tak baik, tapi dikerjakan. Bukannya manusia, yaitulah syaitan. Itu bait yang ke pasal ke-9 ya. Ada lagi pasal ke-10. Kita sampai berapa pasal? Ada 12 pasal. Dihabiskan aja, Bu. Boleh. Biar lebih jelas kan teman-teman. Gurindam 12 pasal ke-10. Dengan Bapa jangan durhaka, supaya Allah tidak murka. Dengan ibu hendaklah hormat, supaya badan dapat selamat. Berikutnya Gurindam 12 pasal ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buanglah perangai yang cela. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hajat. Hendak dimulai, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai. Berikutnya pasal ke-12. Raja mufakat dengan menteri, seperti kebun berpagar duri. Betul hati kepada raja, tanda jadi sembarang kerja, sembarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh hinayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu, atas dirimu. Nah, itu salah satu irama-irama Gurindam 12. Dalam sekali ya maknanya. Luar biasa. Dengan pesan-pesan. Pesan-pesan moral, nasihat. Nasihat ya, betul. Petuah-petuah. Itu baru hanya cuplikan ya. Cuplikan saja. Apalagi kalau
Kalau saya bacakan itu dari pasal 1, 2, 3, 4 sampai 12 itu mungkin mau setengah jam untuk ya, karena dia masih panjang lagi bait-bait yang ada dalam. Dan tiap-tiap pasal iramanya berbeda. Iramanya berbeda. Itu luar biasa. Iya. Ibu kan pernah beberapa kali kan diminta ngisi di luar negeri lah. Jiran tetangga. Kan, di jiran. Bisa cerita Bu? Yang mereka butuhkan apa sih? Ya, nah jadi kebetulan juga saya pernah diundang tahun 2015 ya, untuk menjadi narasumber di beberapa sekolah di Perak Malaysia, kemudian juga di Pulau Pinang gitu ya. Nah, karena kita juga menjalin komunikasi antara pihak sekolah SMP 1 Mempura, kebetulan saya kepala sekolah SMP 1 Mempura, menjalin hubungan kerjasama antara pihak sekolah dengan pemerintah daerah Larut Matang Selama. Nah, di situ juga kami diundang untuk memberikan materi tentang yang kearifan lokal tradisional, tradisi di lisan gitu. Salah satunya kemarin itu adalah syair, senandung menirukan anak, kemudian juga gurindam, kemudian juga pantun. Nah, kebetulan juga di negeri jiran tempat saya dipercaya kemarin di Perak itu, mereka punya buku senandung menirukan anak. Namun para generasi muda di usia-usia sekolah SMP, SMA, mereka tidak lagi pandai melantunkan bagaimana sebenarnya irama dari senandung menirukan anak itu, tidak tahu. Nah, sehingga mereka undang saya untuk memberikan ilmu semacam pelatihan juga bersama saat itu saya dengan Profesor Suardi untuk memberikan ilmu di sana. Nah, kemudian juga berbagi ilmu. Kemudian juga tahun 2016, 2017 juga kemudian ada juga di Pulau Pinang gitu ya. Nah, kemudian mereka juga datang ke Siak untuk belajar dengan kearifan lokal. Kemudian juga beberapa universitas dari Malaysia juga belajar ke sekolah kami. Itu tadi tentang budaya karena di sekolah SMP 1 Mempura itu, Mas, memang alhamdulillah ada yang namanya bersair. Anak didik kita itu memang kita ada banyak potensi yang kita gali kepada anak-anak didik kita. Ada pandai bersair, bergurindam, bersenandung, berpantun. Kemarin juga anak-anak didik kita menjadi juara 1 pantun tingkat nasional tahun 2019. Nah, kemudian juga kompang, gendang panjang. Jadi yang tradisional itu yang dicari orang. Dan lagi itu khasnya ya. Iya. Bu Winda, kenapa Ibu suka dengan seni ya? Seni budaya Melayu, musik-musik, syair, pantun, gurindam itu. Kenapa, Bu? Iya. Karena di dalam seni budaya Melayu salah satunya pantun, syair, gurindam dan senandung menidurkan anak, salah satunya yang memang ada di daerah Melayu ini. Saya memang sudah dari kecil hobi. Jadi hobi itu dijadikan satu prestasi, digali potensi yang ada. Tuntutan pekerjaan juga ya Bu ya? Ya. Nah, kebetulan juga kita dipercaya juga dari kementerian kemarin untuk membuatkan buku tentang pantun karakter. Dalam itu ada karakter religius, nasionalis. Panduan dalam membuat pantun, bukan? Iya. Terutama kaitannya adalah tentang karakter. Ya, ada karakter religius, nasionalis, mandiri, gotong royong. Nah, bagaimana seusia anak SMP bisa membuat pantun? Kita tahu bahwa pantun itu punya ciri-cirinya, misalnya terdiri dari ada beberapa item yang perlu anak-anak ketahui gitu ya. Nah, itu diajarkan, dibuatkan sampirannya. Kemudian kalau sampiran itu harus isinya seperti ini ya. Nanti sampirannya seperti ini haruslah ada prola dan pronanya, ada istiadatnya gitu ya. Nanti harus terdiri dari 6 sampai 12 suku kata. Ya, kita tahu kan ciri-ciri pantun gitu ya. Nah, ini yang diajarkan kepada anak-anak usia SMP agar dia bisa membuat pantun, walaupun pantun itu tidak harus yang kaedahnya sangat sulit, tapi yang sangat sederhana yang bisa dipahami di usia anak SMP gitu. Ya, kalau pantun yang
kaidah pantun itu luar biasa, sangat ini ya, gimana ya, nilai kaidah itu yang tinggi kalau dalam penilaian dalam lomba-lomba gitu ya. Nah tapi kalau anak-anak kita usia pantun, dia pandai membuat pantun. Contohnya pantunnya, kami sudah melihat bagaimana anak-anak usia SMP pada umumnya membuat pantun. Mereka lebih jalan-jalan ke Sungai Apit, singgah sebentar membeli ini gitu ya. Jadi jalan-jalan lebih banyak jalan. Tapi di usia SMP itu ya memang mampunya seperti itu gitu ya. Karena jadi dia selalu jalan-jalan. Tahap berpikirnya masih selalu dimulai dengan jalan-jalan. Jalan-jalan gitu ya, kata kerja nanti kan. Sementara kan idealnya pantun yang bagus itu harus ada ketentuan-ketentuan yang mereka harus pahami. Tapi tidak apa-apa kita membiasakan anak untuk berpantun gitu ya. Jadi kalau dalam lomba itu biasanya misalkan pantun itu dilombakan di level SD atau SMP kalau untuk pantun? Oh, kalau di Siak sendiri itu sering dilombakan pada saat FL2SN, kemudian dalam di tingkat SMP ya, SMP ke atas. Kalau dia SMP, kalau dia SD itu mungkin berupa hafalan saja. Pernah dibuat terlebih dahulu seperti dia hafalan ya, sudah disiapkan. Sudah disiapkan. Nah, jadi dia menghafal. Yang dinilai itu adalah teknik cara dia berpantun dengan bahasa logatnya yang seperti apa yang dinilai. Tapi kalau SMP membuat. Kalau di SMP itu sudah bisa membuat pantun sendiri. Tapi memang agak berat. Tapi yang lebih bisa itu biasanya SMA. Oh, SMA ya. SMA itu ya. Nah, ditentukan temanya ya. Kalau udah spontanitas itu kan udah umum ya. Nah itu yang perlu digali sekarang itu kan agar masyarakat itu pantun itu kan merupakan kebiasaan masyarakat dalam bercerita, mereka bisa berpantun gitu. Iya. Gimana sih Bu kok bisa sampai cekatan gitu mereka berbalas. Memang ada pelajarannya juga ya, ada dilatih ya itu ya. Dilatih ya. Dilatih karena tidak semua anak orang yang pandai pantun spontanitas. Ya, kalau dahulu di Siak ataupun di negeri-negeri Melayu itu menjadikan ngomong itu pakai pantun. Oh iya. Jadi ngomong sehari-hari gitu pantun. Nah, sekarang kan tidak. Mencari yang betul-betul pantun spontanitas itu sangat sulit sekali. Jadi harus dilatih ya. Nah, mungkin melalui kebetulan saya di sekolah, melalui guru bidang studi bahasa Indonesia, anak-anak itu diwajibkan membuat pantun dan guru-guru juga wajib berpantun ya, berbalas pantun di WA. Saya bisanya pantun itu jalan-jalan ke sini, kalau enggak bukan ini sembarang ini. Ya itu pantun juga ya? Tapi nilai kaedahnya tuh tidak dapat di sana. Ya. Tapi tetap pantun juga itu namanya. Ya pantun apa namanya itu ya? Pantun-pantunan Bu ya, pantun apa itu? Tapi kalau pantunnya sesungguhnya enggak seperti itu ya? Tidak, dia tidak boleh dengan kata kerja. Dia harus ada isi sampirannya itu haruslah misalnya ada kata-kata flora ataupun fauna atau ada istiadat gitu ya. Iya, misalnya kalau flora dan fauna misalnya atau tumbuh-tumbuhan ataupun hewan misalnya kalau ikan misalnya ikan tenggiri, ikan gurami dimasak oleh anak negeri gitu ya. Jadi nanti itu sampirannya ya tentang hewan. Tumbuhan flora misalnya sungguh cantik bunga kemboja gitu kan. Oh ya, kita mulai gitu ya. Oke. Kita waktunya sudah di penghujung ini sepertinya. Padahal obrolan kita masih banyak tentang bicara budaya itu tidak akan ada habisnya dan akan terus menarik ya untuk dibicarakan begitu. Ya kita berharap generasi yang sekarang ada keinginan ya Bu ya, ada kecintaan kepada tradisi-tradisi itu. Terima kasih banyak kepada Bu Winda untuk bercerita tentang budaya. Saya punya pantun. Saya bukan karya saya, tapi saya dikasih teman saya. Nanti teman saya akan saya undang siapa yang biasa ngasih saya pantun itu. Bang Taufik memasang luka dipasang satu persatu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.